Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Mutiara Nurul Azkiyah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran menjadi pahala khususnya bagi pembaca, umumnya bagi kita yang mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga. Kepada tim operator kami persilakan.
agama dan ilmu semesta, kembangkan daya patriot Nusa tanah air, minta baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. Baik, terima kasih kepada tim operator. Marilah kita lanjutkan acara pada bagian ini dengan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Kimia UIN Sunan Kalijaga, Saudara Muhammad Masrur Latif. Kepada Saudara Muhammad Masrur Latif, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya dari pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqqi wa nudu an tikumul jannah uritsumuha bima kuntum ta'lamun. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Imelda Fajriati, MSI, selaku Ketua Program Studi sekaligus Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang kami hormati Saudari Febri Nurul Absori SSI, juga Saudari Anissa Nurul Syakin SSI, selaku narasumber kita, pemateri kita, dan tidak lain dan tidak bukan juga merupakan kakak kita sendiri di program studi yang baru-baru ini juga dengan skripsinya atau tugas akhirnya mengantarkan beliau berdua untuk menjadi lulusan atau alumnus Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga yang saya banggakan rekan kami di sini di Himpunan Mahasiswa Program Studi Kimia, Saudari Dede Siska Apriliani selaku yang akan memandu jalannya pemaparan materi, dan tidak lupa kepada seluruh peserta yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua berbahagia di hari ini dan juga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta kelapangan rezeki dan sanubari oleh Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakilkan teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Kimia di sini, saya ucapkan selamat datang kembali di kelas penelitian kimia yang keempat ya, dengan fokusnya adalah bedah skripsi. Kali ini bedah skripsinya adalah bedah skripsi edisi yang kedua, yang mana alhamdulillah telah terlaksana bedah skripsi yang pertama dengan 3 narasumber, dengan fokusnya pada 3 konsentrasi yang ada di program studi kimia itu sendiri. Dan juga forum ini saya kira dapat menjadi forum yang akan berisi tentang insight-insight penelitian, juga bagaimana cara penulisan dan metodenya, saya kira dapat kita maksimalkan sebagai mahasiswa-mahasiswa aktif untuk dapat belajar di sini, di mana di sini adalah forum divergensi kita untuk memikirkan bagaimana nanti cara kita mengakhiri perkuliahan di S1 Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih untuk hadirannya, semoga kedepannya dapat kami laksanakan forum yang lebih ramai lagi dengan mendatangkan berbagai narasumber yang notabene adalah kakak-kakak kita sendiri yang telah mendahului kita untuk bisa berbagi di sini mengenai penelitian, dan juga semoga apa yang beliau-beliau sampaikan, insight-insight-nya dapat kita serap secara optimal dan terkhusus dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nasrul Latif atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Ibu Dr. Imelda Fajrati, MSI. Kepada Ibu Dr. Imelda Fajrati, MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya mahasiswa sekalian, ini kalau hari Minggu gini nih nggak bisa. Jadi ini ambil jalan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ketua Himpunan Program Studi Kimia dan seluruh pengelola pengurus Himpunan Program Studi Kimia, yang terhormat narasumber, alhamdulillah ini ada Nurul Absari dan Syakina ya. Alhamdulillah, dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini mahasiswa masih mengadakan kegiatan yang kesekian kalinya. Dengan rasa bangga dan bersyukur saya mengucapkan terima kasih telah memfasilitasi kegiatan ini. Pada dasarnya kelas penelitian kimia ini yang sudah kedua ya, itu sangat baik ya. Jadi ini saya kira perlu dipertahankan, perlu terus dilakukan. Kemudian tadi sudah Mas Haru sampaikan ya, ada improvisasi, ada pengembangan mungkin narasumber yang bisa bergantian gitu ya, diambil dari tema-tema yang lain. Anissa Nurul Sakina ya dan Febri Absari ini lulus tahun berapa ya? Sudah hadir di sini nih. Saya sapa dulu deh. Sudah hadir Ibu. Alhamdulillah. Ini bimbingannya Bu Maya ya? Iya, saya bimbingannya Bu Maya, Bu. Terus satunya? Saya Pak Karmanto, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Selamat ya. Iya, Ibu. Sudah di mana sekarang? Kalau saya sudah di rumah sih, Bu, di Bekasi. Udah balik. Iya. Jadi gini kan, kebetulan Prodi itu akan melakukan reakreditasi. Nah, salah satu syaratnya itu di situ diminta melengkapi data alumni. Ini mohon walaupun sudah menjadi alumni tetap aktif ya gitu ya. Jadi kalau ada permintaan isi research study tetap harus mau bersedia ngisi gitu ya. Baik, Bu. Siap. Iya, baik. Untuk mahasiswa sekalian, saya pikir ini kegiatannya sangat baik. Oleh karena itu silakan Anda optimalkan. Jadi bisa banyak bertanya. Ini kalau Anissa Nurul Sakina ini kalau nggak salah malah sudah publikasi di Scopus ya, Q2 ya, dengan Bu Maya. Saya ikut publikasi dengan jurnalnya Bu Maya. Iya, itu Q2 itu ya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Nah, ini bagus sekali nih. Jadi bisa memotivasi yang lain untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan skripsi. Bagaimana bahwa skripsi itu sebetulnya walaupun mungkin secara administrasi sebagai syarat lulus bagi mahasiswa S1, tetapi juga bisa membuka peluang untuk kerjasama dengan yang lain, termasuk dengan dosen. Ini kan saling sinergi sehingga skripsi mahasiswa bisa dalam urusan kepentingan dosen sebetulnya juga sangat membantu gitu ya. Nah, oleh karena itu mari mahasiswa yang hadir bisa sekali lagi bisa mengoptimalkan, bisa banyak bertanya, banyak berdiskusi pada forum ini. Apalagi 2020 ya, semester depan kan sudah waktunya skripsi ini. Nah, karena itu memang harus disiapkan dari sekarang. Saya kira itu. Terima kasih atas penyelenggaraan ini. Terima kasih kepada panitia semuanya. Saya atas nama pengelola program studi. Mohon maaf tidak bisa membersamai. Itulah karena susah sekali menghadirkan saya kalau hari Sabtu Minggu ya di kampus. Oke lah kalau dengan online insya Allah bisa begitu. Demikian kurang lebihnya. Tadi sudah dibuka belum? Kita buka bersama-sama ya acara ini. Semoga berjalan dengan lancar, membawa manfaat seperti yang kita harapkan. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Imelda Fajrati MSI atas sambutan yang diberikan. Saya izin pamit ya. Saya izin pamit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.
Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama kepada tim dokumentasi, harap bersiap-siap, dan juga untuk seluruh peserta diharapkan untuk on-cam. Baik, untuk slide 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tibalah kita kepada acara inti, yaitu penyampaian materi kelas penelitian kimia berdaskripsi 2 dengan tema Let's Plan Our Dreams mengenal lebih dekat dengan tugas akhir. Dengan pemateri Saudari Febri Nurul Absari SSI dan Saudari Anissa Nurul Syakina SSI. Penyampaian materi akan dipandu oleh moderator Saudari Dede Siska Apriliani. Saudari Dede Siska Apriliani merupakan mahasiswa aktif kimia UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau merupakan staf Departemen Jurnalistik dan Media Himpunan Mahasiswa Program Studi Kimia UN Sunan Kalijaga periode 2021 sampai dengan sekarang. Dan juga untuk kepanitiaannya mengikuti staf PDD IT Chemistry Festival and Competition UN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2021 sampai Desember 2021. Dan juga staf divisi sponsorship pada Maret 2022 sampai November 2022. Baik, langsung saja kepada Saudari Dede Siska Apriani, kami persilakan untuk memandu jalannya acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan memandu acara pada pagi hari ini. Dan lupa juga saya mengucapkan salam hormat saya kepada Ibu Imelda Fajriyati selaku Kepala Program Studi Kimia UIN Sunan Kalijaga yang tadi telah meninggalkan room Zoom duluan. Terus kepada Saudara Muhammad Basir Latif selaku Ketua HMPS Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baik, seluruh peserta yang saya hormati, tentu kita semua telah mengetahui bahwa akhir dari perjalanan kita menempuh jenjang S1 yaitu dengan mengerjakan tugas akhir yang disebut sebagai skripsi. Di mana skripsi ini bagi sebagian besar orang menjadi kata yang saat disebut saja terdengar sedikit menakutkan. Maka dari itu, pada pagi hari ini dalam acara bedah skripsi 2 yang bertemakan Let's Plan Our Dream mengenal lebih dekat dengan tugas akhir, telah hadir bersama kita semua dua pemateri yang akan mengenalkan secara lebih dekat kepada kita semua mengenai tugas akhir. Baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama, Mbak Febri Nurul Absari SSI. Sebelumnya saya konfirmasi, Mbak sudah siap ya Mbak ya? Ya, siap. Sebelum Mbak Febri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri yang pertama. Mbak Febri Nurul Absari, beralamat di Jatimekar, Bekasi. Beliau merupakan lulusan program studi kimia pada tahun 2022. Pengalaman organisasi beliau yaitu menjadi anggota divisi perlengkapan pada tahun 2019 pada acara Chemistry Festival and Competition, lalu menjadi anggota Departemen Pengkaderan dan Kepengurusan pada tahun 2022 di HMPS Kimia UN Sunan Kalijaga, dan menjadi koordinator divisi media dan jaringan di Study Club Kimia Lingkungan pada tahun 2020. Kepada Mbak Febri, saya persilahkan. Saya izin share screen ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada HMPS Kimia yang telah memberikan kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Febri Nurul Absari, yang merupakan alumni Kimia UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2018. Di sini saya sebagai pemateri 1 dalam kelas penelitian kimia ini akan menjelaskan materi mengenai tugas akhir dengan tema mengenal lebih dekat dengan tugas akhir yang akan dilanjutkan dengan bedah skripsi. Pengertian tugas akhir atau skripsi. Nah, skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat akhir berdasarkan hasil penelitian atau kajian yang membahas tentang suatu masalah dari bidang ilmu pengetahuan menggunakan sistematika penulisan, format penulisan, dan tata bahasa yang sesuai. Skripsi menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1. Nah, sebelum menyusun skripsi, mahasiswa perlu melakukan penelitian ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah ilmiah secara terkontrol, sistematis, dan logis. Penelitian kimia bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru di bidang ilmu kimia yang berkaitan dengan karakterisasi, komposisi, dan transformasi materi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan penelitian kimia dilaksanakan di laboratorium. Nah, pada program studi kimia Sunan Kalijaga ini terdapat 3 bidang kimia pilihan ya, yaitu ada kimia pangan, kimia material, dan kimia lingkungan. Di mana kimia pangan ini membahas tentang komposisi kimia, struktur reaksi kimia, fungsi dan sifat kimiawi dari kandungan bahan pangan yang meliputi air, karbohidrat, protein, dan sebagainya, serta fungsi dalam bahan pangan. Untuk kimia material dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari struktur atom, interaksi atom, sifat suatu material, sintesis material, karakterisasi material, untuk memprediksi sifat dan struktur material beserta perubahan-perubahan materi yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Dan untuk kimia lingkungan adalah cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan studi efek bahan kimia terhadap lingkungan, yang termasuk pada pembentukan senyawa, bagaimana bahan kimia tersebut masuk ke lingkungan, kemudian perubahan yang terjadi pada bahan kimia tersebut setelah menyebar ke lingkungan, kemudian jumlah bahan kimia di lingkungan sendiri, kemudian bagaimana polutan memasuki organisme dan dampak dari zat-zat kimia yang berada di udara, tanah, dan air bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini adalah tabel yang berisi mengenai tema skripsi atau tugas akhir yang terbagi menjadi 3 bidang kimia tadi. Nah, tema-tema ini merupakan beberapa tema skripsi yang ditawarkan oleh Prodi ya, waktu itu kepada angkatan saya, yang mungkin saja tetap bisa menjadi tema penelitian teman-teman mahasiswa saat ini. Nah, tema penelitian pada bidang kimia pangan terdapat di bagian tabel yang berwarna pink ini, di mana ada analisis pangan dan autentikasi pangan halal, kemudian ada isolasi gelatin halal dan toib, kemudian ada bleaching earth untuk pemulihan minyak nabati, aplikasi bioplastik berbasis karbohidrat, protein, dan lipida sebagai pengemas, dan ekstraksi analisis karakterisasi secara kimiawi pada produk atau bahan pangan. Kemudian pada bagian tabel yang berwarna biru ini merupakan tema dari bidang kimia material. Ada optimasi energi alternatif mikrobial fuel cell, kemudian ada pengembangan reaktor bimasa loka, rekayasa struktur polimer karbohidrat untuk industri kimia, sintesis bahan organik dan aplikasi, dan kajian komputasi untuk energi alternatif sel surya maupun senyawa antivirus dan antibakterial. Nah, untuk bidang kimia lingkungan berada pada bagian tabel yang berwarna hijau ini ya. Di sini ada natural dye preparation for the batik industry compound extract, kemudian ada green synthesis characterization and application, kemudian ada mikrobial lipase atau protease untuk bioremediasi, material katalis untuk lingkungan, sintesis dan aplikasi fotokatalis untuk remediasi limbah cair, dan organoklai untuk pengolahan limbah. Oke, selanjutnya ada pun langkah-langkah untuk menemukan ide penelitian itu. Yang pertama, teman-teman ini harus menentukan tema atau topik yang disukai. Di mana teman-teman pada semester 5 ya, harusnya sudah harus memilih salah satu kelompok bidang minat, yaitu antara pangan, material, ataupun lingkungan. Nah, tema-tema ini kemudian akan bersifat berkelanjutan hingga semester berikutnya. Kemudian yang kedua, amati dan perhatikan kondisi lingkungan atau daerah sekitar kita. Apakah terdapat problem atau masalah atau keresahan-keresahan lain lah yang teman-teman rasakan nih. Bisa dijadikan ide penelitian. Contohnya kayak di daerah teman-teman terdapat suatu industri
atau tempat usaha, misalnya industri tahu. Nah, industri tahu ini misalnya membuang limbah cair di sungai yang ada di sekitar lingkungan teman-teman. Nah, sehingga sungai tersebut tuh akan tercemar, kemudian bau, kotor, dan sebagainya. Nah, timbullah masalah dan keresahan akibat hal tersebut, sehingga mungkin saja akan muncul sebuah ide bagaimana cara untuk mengurangi polutan atau mengolah air sungai tersebut menjadi bersih dan layak untuk digunakan kembali menggunakan metode kimia. Kemudian yang ketiga, baca banyak literatur seperti jurnal, buku, skripsi, ataupun informasi dari internet mengenai topik atau teknologi yang sedang up to date. Nah, sekarang kan sangat mudah ya untuk mendapatkan sumber referensi, baik dari e-book, kemudian jurnal-jurnal yang ada di internet, kemudian dari media sosial yang juga menampilkan berbagai informasi tentang sains dan teknologi yang sedang dikembangkan. Nah, pada skripsi juga dapat menambah ide penelitian yang bisa kita pertimbangkan untuk penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat, itu konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. Kita harus sering dan rajin untuk konsultasi atau diskusi dengan dosen pembimbing kita mengenai tema atau topik penelitian yang akan dilakukan. Misal nih, kalian punya beberapa ide atau pilihan tema, tapi masih bingung mau fokus ke ide yang mana. Nah, dosen pembimbing skripsi biasanya akan memberi saran dan membantu teman-teman untuk menentukan dan mengembangkan ide atau tema mana yang lebih baik dari segi waktu, biaya, bahan, dan sebagainya untuk menunjang ide penelitian dan skripsi kalian. Kemudian yang kelima, diskusi dengan teman atau kakak tingkat. Ini juga perlu dilakukan, karena dengan diskusi sama teman dan kakak tingkat juga akan memunculkan sebuah ide. Kemudian yang keenam, ikut seminar proposal, seminar nasional, ataupun konferensi sains. Nah, seminar proposal teman-teman atau kakak tingkat juga dapat memberikan ide penelitian, di mana kalian bisa melihat bagaimana kerangka atau gambaran kasar penelitian mereka, serta saran dan masukan dari dosen yang menguji yang dapat memberikan ide penelitian kepada kita. Kita bisa membandingkan penelitian-penelitian pemateri tersebut, kemudian kita lihat dari berbagai faktor untuk memilih tema yang menarik dan lebih baik untuk kita kembangkan pada penelitian. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi bedah skripsi saya yang berjudul Validasi Metode Kolorimetrik Citra Digital Warna RGB dan aplikasinya dalam penentuan kadar remazol violet 5R dengan perlakuan elektrokimia. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah adanya isu pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair industri tekstil yang menjadi perhatian penting pada saat ini. Hal ini diakibatkan terjadinya perkembangan pesat dan meningkatnya permintaan terhadap produk tekstil. Bagian besar bahan yang terdapat dalam limbah tekstil adalah zat warna, terutama zat warna sintetik. Nah, salah satu jenis perwarna ini adalah perwarna remazol violet 5R. Salah satu metode pengolahan limbah yang dapat digunakan untuk mendegradasi dan menurunkan kadar zat warna dalam limbah cair adalah metode elektrokimia. Pengolahan limbah secara elektrokimia dipilih karena pada prosesnya tidak memerlukan banyak bahan kimia tambahan. Kemudian kemungkinan terbentuknya polutan baru sangat kecil, sehingga tidak perlu dilakukan penetralan berlebih terhadap pemakaian bahan kimia yang berlebih. Metode ini sangat mudah dioperasikan karena hanya menggunakan peralatan yang sederhana dan aman. Nah, kemudian analisis zat warna pada limbah cair pada umumnya menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis, namun memiliki biaya yang mahal dan sangat bergantung pada sumber listrik yang besar. Metode analisis kimia yang saat ini sedang dikembangkan adalah metode gabungan antara foto digital dan metode kolorimetri yang disebut dengan metode kolorimetri analisis citra digital. Metode ini dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki sumber daya yang terbatas, kemudian untuk analisis kuantitatif pada bidang kimia dan pemantauan lingkungan. Karena alat yang digunakan cukup sederhana dan sudah tersedia secara luas, hemat biaya, cepat, dan dapat dilakukan dimanapun. Kemudian untuk tujuan dari penelitian saya itu, yang pertama untuk memvalidasi metode spektrofotometri UV-Vis dan metode analisis kolorimetri citra digital warna RGB menggunakan smartphone untuk penetapan kadar zat warna remazol violet 5R. Kemudian untuk mengkaji hasil uji banding antara hasil analisis sampel warna remazol violet 5R setelah proses elektrodegradasi menggunakan metode analisis kolorimetri citra digital sebagai metode alternatif dan metode spektrofotometri UV-Vis sebagai metode rujukan. Kemudian yang ketiga, untuk mengkaji pengaruh tegangan listrik terhadap proses elektrodegradasi zat warna remazol violet. Dan yang keempat, mengkaji pengaruh waktu elektrodegradasi terhadap penurunan kadar zat warna remazol violet 5R. Nah,
Langsung masuk ke bagian hipotesis ya. Untuk hipotesis yang pertama, jika hasil uji linearitas, uji sensitivitas, batas deteksi, dan batas kuantitasi telah memenuhi persyaratan validasi metode analisis kimia secara umum, maka metode kolorimetri analisis citra digital RGB memenuhi syarat validasi yang baik untuk penetapan konsentrasi zat warna remazol violet. Kemudian hipotesis yang kedua, jika metode kolorimetri citra digital warna RGB tidak berbeda secara signifikan dengan metode spektrofotometri UV-Vis sebagai metode rujukan standar, maka hasil uji banding secara statistik akan bermakna bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua metode untuk penentuan kadar zat warna remazol violet. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, jika tegangan listrik atau voltase yang diberikan selalu meningkat selama proses elektrodegradasi, maka kadar zat warna remazol violet akan mengalami penurunan. Dan hipotesis yang terakhir, jika hukum Faraday berlaku pada proses elektrodegradasi ini, maka waktu berpengaruh langsung terhadap reaksi reduksi dan oksidasi elektrolit natrium klorida untuk mendegradasi dan menurunkan kadar zat warna remazol violet. Berikut adalah metode penelitian saya, di mana waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2022 di Laboratorium Kimia Umum Sunan Kalijaga. Dan untuk alat-alat penelitian ada elektroda karbon, ada plug DC, kabel penghubung, penjepit buaya, neraca analitik, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan penelitian ada remazol violet, aquades, kemudian natrium klorida, dan asam klorida. Nah, berikut ini adalah cara kerja penelitian saya. Yang pertama yaitu preparasi elektroda, pembuatan larutan standar limbah artifisial remazol violet 5M 100 ppm, dan kemudian ditentukan panjang gelombang maksimumnya. Yang kedua, analisis larutan remazol violet menggunakan metode spektrofotometri dan metode kolorimetri citra digital warna RGB. Dan yang ketiga, limbah cair artifisial zat warna remazol 100 ppm dielektrolisis menggunakan elektrolit natrium klorida dan elektroda karbon dengan variasi tegangan listrik 6, 9, 12 volt dan variasi waktu 0 sampai 240 detik. Kemudian untuk analisis larutan remazol violet yang telah dielektrolisis menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dan metode kolorimetri citra digital warna RGB. Langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada validasi metode analisis zat warna remazol violet 5R. Nah, validasi metode spektrofotometri ini terhadap limbah buatan remazol violet 5R memiliki lambda maksimal pada panjang gelombang 559 nanometer. Nah, untuk uji linearitasnya dilakukan melalui analisis plot grafik kurva adisi standar antara nilai absorbansi dengan konsentrasi larutan standar zat warna remazol violet 5R. Nah, berdasarkan data hasil kurva standar ini, absorbansi dengan konsentrasi zat warna remazol violet 5R diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan 0,0126X min 0,0248 dengan nilai koefisien korelasi atau nilai R yang diperoleh adalah 1. Nah, mengacu pada ICH, metode analisis disebut linear pada rentang konsentrasi tertentu jika nilai R yang diperoleh lebih besar atau sama dengan 0,997, yang menunjukkan bahwa hasil data dan kurva yang dihasilkan dapat diterima dalam validasi dan dapat dilanjutkan ke tahap validasi berikutnya. Kemudian validasi metode selanjutnya adalah uji sensitivitas. Sensitivitas suatu metode analisis dengan pendekatan kurva regresi linear dapat ditentukan dari nilai slope atau gradiennya. Nah, yang di depan X ini ya, yakni sebesar 0,0126 yang menunjukkan nilai sensitivitas instrumen yang tinggi. Kemudian untuk batas deteksi yang diperoleh dari metode spektrofotometri ini adalah 0,3478 ppm yang merupakan jumlah analit terkecil larutan zat warna remazol violet yang masih dapat dideteksi oleh metode spektrofotometri. Sedangkan untuk nilai batas kuantitasinya diperoleh sebesar 1,1592 ppm. Nah, nilai batas kuantitasi tersebut menunjukkan batas konsentrasi terendah pengukuran larutan zat warna remazol violet yang masih dapat diukur dengan presisi dan akurat. Nah, selanjutnya untuk pada uji linearitas metode kolorimetri citra digital RGB, dilakukan analisis terhadap plot grafik kurva adisi standar antara nilai intensitas warna RGB dengan konsentrasinya. Nah, berdasarkan gambar ini diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan 0,049X min 0,095. Dan nilai koefisien korelasi R sebesar 0,9812. Suatu metode analisis dengan nilai R 0,98 atau mendekati 1 tetap memenuhi kriteria
penerimaan dalam validasi metode untuk linearitas, sehingga hasil data dan kurva yang dihasilkan dari hasil analisis ini dapat dikatakan valid serta menghasilkan linearitas respons instrumen yang baik. Nah, nilai sensitivitas atau slope yang diperoleh adalah 0,0049. Kemudian pada metode kalorimetri citra digital ini dihasilkan nilai batas deteksi sebesar 10,9059 ppm dan batas kuantitasi sebesar 36,3531 ppm. Oke, kemudian uji banding metode spektrofotometri UV-Vis dan metode kalorimetri citra digital warna RGB. Data hasil uji TRAP perbandingan konsentrasi zat warna remazol violet yang telah dielektrolisis dengan variasi waktu yang dianalisis menggunakan metode spektrofotometri dan metode kalorimetri ditampilkan pada tabel berikut ini. Nah, uji statistika perbandingan rata-rata hasil kedua metode ini menggunakan uji T didapatkan hasil T hitung sebesar minus 0,7404 yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan T kritik yang sebesar 2,1448. Yang bermakna bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata hasil pengukuran konsentrasi degradasi zat warna remazol antara kedua metode tersebut. Kemudian, data grafik perbandingan hasil analisis metode spektrofotometri dan kalorimetri ditampilkan pada gambar berikut ini. Di mana pada gambar ini, setiap titik menyatakan hasil analisis suatu sampel yang dianalisis dengan dua metode, yaitu metode kalorimetri dan metode spektrofotometri. Nah, metode analisis dinyatakan tidak memiliki perbedaan secara signifikan jika nilai koefisien korelasi R yang diperoleh mendekati 1. Nah, berdasarkan grafik ini diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan 0,931X plus 11,728 dengan nilai koefisien R sebesar 0,9713 yang berarti metode tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut membuktikan bahwa metode kalorimetri citra digital dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk penentuan konsentrasi zat warna remazol violet. Oke, selanjutnya penanganan limbah cair zat warna dengan metode elektrokimia dengan penggunaan variasi voltase dan waktu pada proses elektrokimia. Grafik ini menunjukkan bahwa seiring kenaikan voltase atau tegangan listrik, maka reaksi reduksi dan oksidasi dalam proses elektrolisis berjalan lebih cepat. Sehingga jumlah senyawa organik yang teroksidasi juga akan semakin banyak. Nah, voltase optimum untuk proses elektrodegradasi zat warna remazol violet ini adalah pada tegangan 9 volt, dengan persentase degradasi sebesar 89,96%. Kemudian pada proses elektrodegradasi dengan variasi waktu, elektrolit NaCl menjadi sumber klor aktif atau ion hipoklorit yang berperan penting dalam proses degradasi zat warna. Di mana semakin lama waktu elektrodegradasi yang diberikan, maka gas klorin yang terbentuk akan semakin banyak, yang kemudian akan mempengaruhi pembentukan ion hipoklorit untuk mengoksidasi zat warna. Hasil persentase degradasi zat warna remazol violet terbaik yaitu pada 73,30% yang terjadi saat elektrolisis dilakukan selama 240 detik. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi metode kalorimetri citra digital warna RGB pada penentuan kadar zat warna remazol violet 5R. Kinetika laju reaksi degradasi zat warna remazol violet 5R. Nah, laju reaksi elektrodegradasi zat warna ini mengikuti kinetika laju reaksi pseudo orde 1 atau orde 1 semu. Di mana analisis zat warna remazol violet hasil elektrodegradasi menggunakan metode kalorimetri citra digital warna RGB yang mengikuti pseudo orde 1 dengan R kuadrat atau koefisien regresi sebesar 0,9295 dan nilai konstanta laju reaksi sebesar 0,0047 per detik. Pada proses elektrolisis dengan oksidasi tak langsung, degradasi zat warna dipengaruhi langsung oleh senyawa oksidator ion hipoklorit hasil elektrolisis elektrolit natrium klorida. Di mana ion hipoklorit akan mengoksidasi zat warna remazol violet dalam larutan yang kemudian ion tersebut akan direduksi kembali menjadi ion klorin. Selama proses elektrolisis berlangsung, ion klorin akan mengalami siklus pembentukan ion hipoklorit kembali yang kemudian akan menjadi bentuk asalnya secara terus-menerus dan berulang kali, atau dapat disebut sebagai reaksi katalitik.
Oleh karena itu, konsentrasi ion hipoklorit diasumsikan berlebih dan dianggap konstan selama proses tersebut. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan yang pertama, untuk validasi kedua metode analisis, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan sudah dikatakan valid, di mana metode spektrofotometri diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 1, sensitivitas 0,0126, untuk nilai LOD 0,3478, dan untuk nilai LOQ 1,1592 ppm. Kemudian, sedangkan untuk kolorimetri citra digital warna RGB, diperoleh hasil koefisien R 0,912, sensitivitas 0,0049, nilai LOD sebesar 10,9059, dan nilai LOQ sebesar 36,3531 ppm. Hasil uji banding antara kedua metode analisis tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan uji T yang diperoleh T hitung lebih kecil dari T kritik. Dan analisis regresi linear diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,9713 yang menunjukkan bahwa kedua metode tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga metode kolorimetri ini dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk penetapan kadar zat warna remazol. Kemudian, yang ketiga, tegangan listrik yang optimum pada proses elektrodegradasi adalah 9 volt dengan penyisihan zat warna remazol violet 5R sebesar 89,96%. Kemudian untuk waktu proses elektrodegradasi selama 240 detik dengan diperoleh penyisihan zat warna remazol violet tertinggi sebesar 73,30%. Baik, mungkin hanya itu saja ya yang baru bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Febri yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Febri tadi, mungkin pertanyaannya dapat disimpan terlebih dahulu untuk disampaikan nanti saat sesi tanya jawab. Kita lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan mendengarkan penyampaian materi yang kedua dari Mbak Anissa Nurul Syakina SSI. Mbak Anissa masih ada di Zoom kan ya? Iya, masih ada. Baik, sebelum Mbak Anissa menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Mbak Anissa Nurul Syakina merupakan salah satu lulusan program studi kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai asisten peneliti di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022 sebagai asisten laboratorium sebagai mahasiswa magang di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta pada tahun 2021. Beliau juga mempublikasikan jurnal yang berjudul Green Synthesis of Magnetite Nanoparticle Using Peel Extract of Jengkol for Methylene Blue Adsorption from Aqueous Media pada tahun 2022. Beliau juga memiliki jabatan sebagai Koordinator Departemen Advokasi dan Jaringan pada tahun 2020 di Himpunan Mahasiswa Program Studi Kimia UIN Sunan Kalijaga. Kepada Mbak Anissa Nurul Syakina, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Suara saya terdengar jelas ya? Atau bagaimana? Terdengar, Mbak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Syakina di sini akan sedikit menyampaikan bagaimana tugas akhir menyambung dari materi yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama sekilas mengenai tugas akhir, yang kedua kondisi penelitian atau tantangan yang dihadapi saat penelitian di laboratorium, yang ketiga proses penulisan tugas akhir, yang terakhir detail-detail apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari untuk melakukan proses penyelesaian tugas akhir. Selanjutnya,
Sekilas tentang penelitian saya, yaitu yang berjudul Sintesis Nanopartikel Magnetik dari Ekstrak Kulit Petai, Parkia speciosahas, dan aplikasinya sebagai adsorben zat warna metil violet. Di pemateri sebelumnya sudah dijelaskan ada beberapa, khususnya 3 bidang minat, yaitu pangan, material, dan lingkungan. Untuk penelitian saya sendiri bisa dibilang lebih condong ke lingkungan, tapi juga nyenggol dikit nih ke bidang minat material. Kenapa? Di penelitian saya sendiri ini, fokus utama yang lingkungan adalah degradasi zat warna metil violet dengan menggunakan nanopartikel magnetik yang merupakan material banget nih kayaknya, yang disintesis dari ekstrak kulit petai. Selanjutnya, sekilas tentang penelitian saya. Penelitian saya ini, boleh slide selanjutnya? Penelitian saya ini melakukan yang pertama adalah melakukan sintesis nanopartikel magnetik Fe3O4 dari prekursor Fe2+ dan Fe3+ dengan bantuan agen pengendap menggunakan metode kopresipitasi dan juga ditambahkan dengan modifikasi dengan ekstrak kulit petai. Kenapa modifikasi ini harus dilakukan? Yang pertama untuk mencegah aglomerasi atau penggumpalan yang nantinya kemungkinan besar akan terbentuk pada saat sintesis yang akan memberikan struktur atau ukuran kristal itu jadi lebih besar pada umumnya, yang harusnya dia itu berukuran nano. Kemudian aplikasi yang dilakukan oleh Fe3O4 ini dilakukan pada metil violet dengan berdasarkan pada 3 parameter. Yang pertama parameter pH, yang kedua parameter kinetika adsorpsi, dan yang ketiga parameter isoterm adsorpsi. Dari parameter pH sendiri, berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 hasil yang diperoleh jenis ikatannya. Yang pertama ada ikatan Pi untuk pH di bawah 4, ada ikatan elektrostatik pada pH 4, kemudian ada ikatan hidrogen di atas pH 6. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena metil violet sendiri atau zat warna itu kan memiliki gugus ROH yang ada di dalamnya. Nah, itu dia sangat sensitif terhadap pH yang dalam larutan berair. Jadi kalau misalnya pH itu semakin asam, maka jumlah gugus ROH-nya yang ada itu akan semakin banyak dan mengakibatkan dia berubah struktur. Kalau berdasarkan hasil isoterm dan kinetika adsorpsi, itu mengikuti isoterm Freundlich dan juga kinetika adsorpsi Sedro kedua, yang dimana dia itu menandakan bahwa ekstrak kulit petai atau senyawa dalam ekstrak kulit petainya itu yang berupa metabolit sekunder seperti fenolik dan sebagainya sangat mempengaruhi dari proses adsorpsi. Artinya senyawa metabolit sekundernya itu berhasil masuk ke dalam atau ada di si nanopartikel magnetiknya. Seperti itu hasil yang saya peroleh dari penelitian di lab. Selanjutnya, langsung saja, apa sih tantangan penelitian atau tantangan yang dihadapi ketika di lab? Yang pertama, menyambung dari pemateri sebelumnya yang bagaimana kita mendapatkan ide, harus memastikan bahwa ide yang kita peroleh atau penelitian yang kita lakukan itu memiliki novelty atau kebaruan penelitian. Hal ini untuk menghindari semacam plagiarisme atau bisa jadi kalau misalnya kita tidak memiliki novelty, ternyata sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Itu malah terkesan sia-sia ketika kita sudah berada di lab. Kemudian tantangan selanjutnya adalah keterbatasan bahan penelitian. Dalam beberapa kasus, sebagian besar teman-teman saya yang ada di lab itu
yang melakukan penelitian, kadang bahannya ada yang harus dipesan dari 3 bulan sebelumnya, atau bahannya itu beli tapi nggak bisa ecer, jadi harus kiloan, dan itu 1 kilonya bisa saja harganya di atas 1 juta, 1 hingga 2, atau di lebih besar lagi nilainya. Nah, selain dari bahan penelitian, kendala teknis lainnya seperti human error, instrumen, dan kondisi lingkungan di lab juga berpengaruh terhadap penelitian. Human error misalnya kita terlalu, kadang karena ingin cepat lulus, jadi di labnya terlalu terburu-buru nih, akhirnya jadi tidak teliti dan mengakibatkan misalnya salah mereaksikan bahan, dan itu termasuk kesalahan fatal yang ada di lab. Kemudian mengenai instrumen, ini lebih kepada keterbatasan instrumen yang dimiliki lab kimia UIN, karena saat ini sepanjang sepengetahuan saya itu kan hanya ada 1 lab penelitian, yaitu lab biokimia. Nah, untuk misalnya instrumen itu hanya ada instrumen UV-Vis, FTIR pun kemarin sepertinya belum dibuka untuk umum. Kemudian untuk penggunaan alat-alat listrik seperti oven atau shaker atau dan sebagainya, itu biasanya, dan lemari asam itu salah satu alat listrik yang paling sering diperebutkan oleh mahasiswa penelitian. Bukan dalam artian diperebutkan banget ya, tapi memang dalam penggunaannya harus bergiliran, karena semuanya juga pasti butuh, dan itu menjadi kendala yang memperlambat dalam pengerjaan di laboratorium. Kemudian untuk kondisi lingkungan sendiri, biasanya untuk penelitian yang memerlukan sterilisasi lebih, itu bisa saja ada hari di mana sudah steril dan berhasil, tapi bisa jadi di hari lain kondisi lingkungannya tidak mendukung dan membuat hasilnya tidak steril dan mempengaruhi hasilnya. Nah, yang terakhir itu data penelitian. Kalau dari data penelitian sendiri, biasanya bergantung pada kendala-kendala yang lain, kendala-kendala sebelumnya, kendala teknis, dan juga keterbatasan bahan, juga ketidaksesuaian antara hipotesis yang kita miliki. Jadi misalnya dalam kasus penelitian saya, hipotesis yang untuk interaksi berdasarkan pH, variasi pH, hipotesis yang saya miliki itu harusnya interaksi elektrostatik berada di pH basa atau pH 6 hingga 8. Namun pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian di laboratorium, malah pH yang elektrostatik yang stabil itu terjadi di pH 4. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang membuat mungkin agak bingung. Nah, solusinya apa? Solusinya yang jelas tidak boleh memanipulasi data, tetap harus dibahas, karena memanipulasi data itu hal-hal yang fatal, bisa jadi ketika nanti misalnya, dan pasti akan ketahuan ketika kita manipulasi data, dan itu pasti akan diminta untuk penelitian ulang. Nah, data penelitian sendiri harus sesuai dengan kenyataan yang ada, meskipun itu berbeda. Kalau misal pun itu harusnya bisa sama, berarti harus ada kajian literatur lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, untuk benar-benar mengcross-check apakah benar harusnya sesuai atau bisa saja berubah ketika dilakukan di lapangan. Selanjutnya, untuk penulisan TA, tentu ya, untuk penulisan TA itu tetap harus menjunjung novelty atau kebaruan penelitian seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian referensi. Referensi itu bisa dari referensi nasional maupun internasional.
kadang kita sebagai warga negara Indonesia itu cenderung berpatok pada referensi nasional. Kenapa? Karena kalau misalnya referensi internasional itu kan pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah, kadang tuh ada beberapa orang yang kayak nasional aja udah cukup sepertinya. Karena kalau misalnya mau baca yang internasional harus pakai bahasa Inggris, harus bisa bahasa Inggris, harus ditranslate dulu mungkin. Tapi sebenarnya dari pengalaman yang saya lakukan dalam mencari referensi, malah kebanyakan dari referensi itu tentu lebih lengkap, bukan lebih lengkap, lebih detail dari referensi jurnal internasional. Karena mereka itu lebih detail dalam hal misalnya interaksi yang saya cari di jurnal nasional itu nggak ada, tapi di jurnal internasional ada seperti interaksi ikatan pi. Nah, itu saya cari di jurnal nasional tuh sulit banget ketemunya, tapi di jurnal internasional ketemu. Memang, tapi harus melakukan benar-benar dicari apakah dia terselip di dalam jurnal-jurnal tertentu, karena kan kadang memang satu jurnal itu membahas ada misalnya ikatan pi, tapi tidak secara detail, dan itu ada referensinya ada di jurnal lain. Memang harus benar-benar teliti dalam membaca jurnal. Kemudian penulisan yang selanjutnya adalah harus sesuai dengan kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Harusnya ini sudah menjadi hal dasar yang dimiliki oleh mahasiswa, di mana penulisan itu harus sesuai dengan kaidah yang disempurnakan. Kemudian biasanya selain itu tantangan dalam penulisan tugas akhir yaitu plagiarisme. Bagaimana cara menghindari plagiarisme, bagaimana menghindari itu. Caranya, kalau dari saya sendiri itu melakukan parafrase dari sumber-sumber yang ditemukan. Selain dari parafrase, itu sitasi juga sangat diperlukan dan memang harus melampirkan sitasi untuk menghindari plagiarisme. Selain itu, dilakukan pengecekan secara berkala. Banyak situs-situs gratis yang menyediakan pengecekan plagiarisme, itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang sedang melakukan penulisan tugas akhir. Selanjutnya, boleh digeser. Beberapa hal yang perlu dilakukan dan yang mungkin perlu dihindari. Yang perlu dilakukan adalah harus rajin penelitian di lab atau harus rajin masuk ke lab. Karena kalau misalnya kita nggak rajin, berarti data yang kita peroleh nantinya nggak akan cepat untuk terkumpul. Jadi tetap harus rajin untuk ke laboratorium untuk lab. Kemudian, memiliki sumber literatur maupun non-literatur yang kuat. Sumber literatur pastinya dari jurnal, buku, dan segala macamnya. Kalau sumber non-literatur itu bisa dari misalnya kita wawancara ke orang tertentu yang mempunyai pengalaman di bidang yang kita teliti. Nah, itu bisa saja dimasukkan hasil wawancara dari orang-orang tersebut, tetap ditambahkan sitasi untuk mengetahui dari mana sumber yang kita peroleh. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan dosen pembimbing. Bisa dengan bimbingan, konsultasi, atau meminta arahan. Kadang ketika kita sudah memperoleh data, itu ada yang nggak laporan dulu ke dosen, atau langsung jalan aja ke langkah kerja selanjutnya. Saran saya itu setiap kita memperoleh data di setiap langkah kerja itu kita laporkan dulu ke dosen bagaimana data ini diolah, bagaimana langkah tindak lanjut selanjutnya dengan cara bimbingan, konsultasi, dan meminta arahan. Karena
Kadang juga data penelitian itu yang misalnya tidak sesuai dengan hipotesis akan membuat kita stuck, akan membuat kita bingung, ngambek sama datanya. Nah, saya juga pernah ngambek sama datanya selama 2 minggu, tapi setelah ketemu sama dosennya, langsung beres. Ternyata semudah itu gitu. Jadi memang harus benar-benar konsultasi dengan dosen. Anggaplah dosen itu sebagai teman tapi tetap sopan. Biar kita dijaga untuk penulisan skripsinya sama dosennya. Yang keempat yaitu diskusi. Selain diskusi dengan dosen, kita juga perlu diskusi dengan teman atau kakak tingkat seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Diskusi dengan teman tidak melulu dengan satu bimbingan, tapi juga bisa di luar bimbingan yang memiliki misalnya ada satu langkah kerja yang hampir sama. Misalnya saya ada standarisasi, oh dia ada walaupun beda judul atau beda tema, tapi tetap perlu diskusi antar teman untuk membuka membuka pandangan lain dari penelitian kita. Kita dengan diskusi kita juga otomatis saling membantu satu sama lain untuk segera menyelesaikan penulisan tugas akhir. Nah, yang Anda perlukan terakhir itu memperhatikan hal kecil atau teliti. Karena kadang di lab itu ketika kita sudah terburu-buru misalnya, jadi tidak bisa memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya itu penting. Kayak misalnya ada perubahan warna, atau ada perubahan suhu dan perubahan tekstur. Itu hal-hal yang harus disampaikan juga dan dilaporkan dalam tulisan tugas akhir untuk menjelaskan bahwa oh ini yang terjadi di laboratorium. Hal-hal seperti ini kalau misalnya dicari dengan sumber atau referensi yang kuat, pasti kita akan menemukan suatu hal yang baru yang belum kita dapatkan di kelas, di teori, itu akan kita dapatkan ketika mencari referensi berdasarkan hal-hal kecil yang terjadi yang sepertinya sepele, tapi ternyata itu ilmu baru. Kemudian, selain hal-hal yang perlu dilakukan tadi, ada hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, jelas tentunya jangan menunda-nunda pekerjaan di penulisan tugas akhir maupun lainnya. Karena kalau misalnya menunda-nunda, jelas pasti akan semakin lama dalam penulisan tugas akhirnya. Yang kedua, yaitu idealis atau perfeksionis. Idealis atau perfeksionis di sini yang saya maksud adalah ketika misalnya kita melakukan penelitian, kemudian kita sudah baca referensi dari sebelumnya. Di referensi sebelumnya, grafik yang harusnya, misalnya menggunakan grafik gitu ya, grafik yang harusnya itu naik, tapi ketika kita penelitian malah naik turun. Jadi seperti grafik kuadrat yang naik turun itu. Nah, ketika kita terlalu idealis atau perfeksionis harus sama dengan jurnal-jurnal sebelumnya, ketika harusnya lurus naik ke atas, kita malah naik turun, itu membuat kita terhambat untuk melakukan langkah kerja selanjutnya. Solusinya adalah ketika misalnya kita memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis adalah tentunya mencari referensi yang sekiranya memang dia sesuai atau berkaitan dengan hasil yang kita peroleh, dan itu tentunya tetap akan menjadi ilmu baru yang bisa kita pelajari. Yang ketiga, kemudian membatasi referensi nasional saja. Nah, itu sama yang seperti saya bilang sebelumnya, referensi itu tidak melulu referensi nasional, karena referensi internasional juga sangat luas. Tidak perlu takut karena misalnya karena keterbatasan kemampuan bahasa Inggris, karena ada Google Translate yang membantu, walaupun tidak harus
gimana ya, karena Google Translate itu kan bahasa umum, sedangkan jurnal kita itu kan bahasa kimia, jadi memang harus disesuaikan terlebih dahulu. Tetap harus terbuka dengan referensi nasional maupun internasional. Nah, yang terakhir, jangan pernah kalian menghindari dosen pembimbing. Kadang nih ada yang misalnya kita ada di laboratorium, kemudian dosen pembimbing kita sedang ada di lab, terus ketemu, terus ada yang malah sembunyi di balik pintu lab yang nggak mau ketemu. Itu kadang bikin hal-hal yang sulit untuk melanjutkan gitu. Bersyukurlah kalian ketika dicari sama dosen, karena artinya dosen itu masih peduli sama kalian untuk biar gimana sih, biar cepat untuk menyelesaikan penulisan tugas akhirnya. Sekian dari saya, sedikit saja pemaparan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Febri dan Mbak Anissa yang telah menyampaikan materinya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk kedua pemateri kita, baik pemateri pertama ataupun pemateri kedua, dapat disampaikan melalui chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand. Baik, ini ada pertanyaan dari Mutik Ulia Audita, Kimia Angkatan 2020, izin bertanya kepada kedua pemateri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Anissa, kalau TA kita harus terdapat kebaruan. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Mbak Anissa dan Mbak Febri, letak kebaruannya terdapat di mana? Selanjutnya, untuk referensi penelitiannya itu dari Mbak punya satu literatur utama saja atau dari banyak literatur? Soalnya, saya pernah dengar kalau untuk penelitian lebih baik hanya punya satu literatur utama biar nggak bingung. Apakah menurut Mbak juga begitu? Mungkin bisa dijawab oleh pemateri pertama dulu, Mbak Febri. Baik, akan saya jawab ya. Untuk kebaruan penelitian saya sendiri itu di metodenya ya. Di metode analisis kolorimetri citra digital warna RGB. Jadi biasanya untuk zat warna itu di analisisnya tuh pakai instrumen spektrofotometri, kemudian juga ada instrumen GCMS dan yang lainnya. Nah, untuk kebaruan penelitian saya sendiri itu metodenya analisis warnanya, yaitu metode kolorimetri citra digital. Kemudian untuk referensi penelitian, 1 liter utama. Oke. Untuk penggunaan literatur sendiri itu, kalau saya menggunakan banyak literatur ya, karena kalau cuma 1 literatur itu nggak cukup. Lebih biar nggak bingung. Sebenarnya kalau cuma 1 karena terbatas banget sih informasinya, jadi saya lebih baik menggunakan banyak literatur. Tapi yang penting dapat pokok bahasan utama untuk mendukung isi dari skripsi kita. Gitu aja sih kalau dari aku. Untuk Mbak Anissa mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mutik. Saya lanjutkan. Mungkin kalau dari saya pribadi berbeda dengan kasusnya dari Febri. Kalau saya sendiri itu antara kebaruan dan jurnal literatur utama yang saya pakai itu berkaitan. Jadi saya memiliki satu literatur utama yang dia itu sebenarnya sama-sama sintesis nanopartikel magnetik, itu milik jurnal Is Fatimah tahun 2022 kalau nggak salah. Kalau nggak saya lupa. Sebenarnya sama, sintesis nanopartikel magnetik dari ekstrak kulit petai yang beliau pakai, tapi aplikasinya yang berbeda. Nah, kebaruan dan juga perbedaan dari jurnal utama yang saya pakai, yang milik Bu Is Fatimah itu,
terhadap aplikasinya. Jadi kalau misalnya ya, jadi yang milik Iswatimah itu beliau menggunakan Methylene Blue dan NBB itu sama-sama menggunakan ET3O4 dari ekstraklit petai, sedangkan saya kebaruannya di zat warna metil violet. Selain itu, dalam jurnal sebelumnya, beliau tidak menyantumkan atau tidak memberikan hasil data terhadap beberapa parameter, sedangkan penelitian saya menampilkan beberapa parameter seperti parameter pH, kinetika adsorpsi, dan juga isoterm adsorpsi. Jadi, kalau saya pribadi, saya memang memiliki satu jurnal utama yang sangat-sangat mungkin bisa dibilang agak bergantung dengan jurnal, tapi juga tetap memiliki jurnal-jurnal yang sama penting. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Vicky Anissa, Angkatan 2020, untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Izin bertanya, apakah Mbak memang tertarik di bidang yang Mbak teliti atau disarankan oleh dosen pembimbing? Apakah waktu kita meneliti didampingi atau memang praktikan mandiri ya? Kalau ada kendala di laboratorium, biasanya konsulnya ke siapa ya Mbak? Terima kasih. Sekarang tadi pemateri yang pertama menjawab duluan, sekarang mungkin bisa pemateri kedua yang menjawab terlebih dahulu. Oh ya. Terkait bidang minat yang saya teliti, tertarik atau disarankan sama dosen penelitian, bisa dibilang antara dua-duanya, karena penelitian saya ini berkaitan dengan penelitian dosen pembimbing saya. Jadi dulu beliau di tahun 2021 membuka lowongan asisten peneliti yang terbuka untuk angkatan 18-19 kalau nggak salah. Nah, saya ikut mendaftar di situ dan alhamdulillah yang diterima, dan memang salah satu persyaratan yang untuk menjadi asisten peneliti adalah penelitian yang dilakukan di laboratorium itu nanti dijadikan sebagai tugas akhir kita. Nah, kenapa saya apply di situ? Karena memang topiknya memang yang saya minati, yaitu topik lingkungan. Jadi memang bisa dibilang saya tertarik juga diarahkan oleh dosen pembimbing. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah waktu kita meneliti didampingi atau praktikan mandiri? Kalau penelitian sebutannya peneliti ya, sudah peneliti, bukan praktikan lagi tapi sudah peneliti. Kalau didampingi itu kadang ada beberapa tipe dosen yang beliau itu visit di laboratorium untuk mengecek kondisi laboratorium anak-anaknya. Ada juga dosen yang hanya menunggu data hasil penelitian. Jadi balik lagi ke dosen pembimbing kita masing-masing. Kalau dalam kasusku, gimana ya bilangnya? Takut gosip nih. Takut gitu. Jadi memang beliau menunggu data penelitian, tapi kita juga harus proaktif. Jadi kalau misalnya kitanya enggak ngasih data penelitian ke beliau nggak akan tanya gitu. Paling tanyanya ya gimana penelitiannya udah selesai belum gitu. Tapi tetap harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita memang mau dibimbing banget sama dosen pembimbing, kita juga harus aktif ke dosen pembimbingnya. Jadi sama-sama timbal balik. Terus untuk konsulnya ke siapa kalau ada kendala di laboratorium? Jelas konsulnya ke dosen pembimbing. Kalau misalnya yang belum terlalu ini banget, bisa diskusi sama teman, atau misalnya kan ada PLP di lab, nah itu bisa juga diajak diskusi. Gitu. Silahkan, Mbak Febri, ditambahkan.
Silakan untuk materi yang pertama menjawab pertanyaan. Oke, saya masuk. Kalau saya tuh sebenarnya dulu tema yang saya ajukan ke dosen pembimbing tuh beda ya. Dulu saya pilihnya tuh organoklay untuk pengolahan limbah. Namun dosen pembimbing saya ini nyaranin buat tema yang mungkin lebih sederhana dibandingkan dengan si tema organoklay. Karena kan waktu itu juga zaman pandemi dan mungkin dosen saya berpikir kalau untuk penelitian organoklay akan memakan waktu yang lebih banyak dan lama. Sehingga saya disarankan untuk menggunakan metode elektrokimia ini untuk pengolahan limbah. Dan menurut saya emang saya juga tertarik ya untuk saya lebih tertarik untuk treatment limbah. Jadi selama itu masih masuk dengan tema lingkungan, jadi saya ambil tema tersebut. Kemudian untuk apakah waktu kita meneliti ini didampingi atau emang praktikan mandiri? Untuk waktu saya penelitian sendiri itu kita emang penelitian tuh melakukannya sendiri ya atau mandiri. Tapi tetap kadang didampingin sama PLP, tapi cuman nanya gimana penelitiannya, apakah lancar atau ada kendala itu. Tapi emang kita pasti sendiri untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, untuk teman saya juga ada sih yang didampingi dosen pembimbingnya, tapi kan nggak semua dosen pembimbing bisa kayak gitu ya, bisa ada waktu untuk dampingin si penelitinya. Kemudian kalau ada kendala di laboratorium, biasanya oke. Kalau untuk ada kendala, benar kata Mbak Disa tadi, kita bisa konsul atau diskusi sama teman kita yang lagi penelitian juga, mungkin juga dia ngalamin kendala yang sama, terus bisa minta saran juga dari mereka gimana cara ngendaliin kendala tersebut. Nah, terus bisa juga kita konsultasi ke dosen pembimbing. Kemudian kalau emang pada saat kendalanya ada di laboratorium itu saat kita penelitian, nah kita bisa langsung konsul ke PLP, nanya gimana ya Bu atau Pak, kalau ada kendala kayak gini, gimana cara ngendaliinnya. Gitu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagi penanya bagaimana, apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya lanjutkan saja ya Mbak ke pertanyaan berikutnya. Dari Huri, Kimia Angkatan 2020, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin agak nyeleneh pertanyaannya, jadi mohon maaf katanya. Tadi pada bridging materi oleh Kak Febri dianjurkan untuk melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dalam proses melakukan penelitian. Namun, jika kondisinya beliau cenderung sulit untuk dapat kita temui karena satu dan lain hal, apakah boleh kita melangkahi step tersebut dengan otodidak mendalami referensi-referensi atau mencari mentor di luar dosen pembimbing yang telah ditentukan? Terima kasih Kak, mungkin dapat sekaligus sedikit berbagi pengalamannya dengan dosen pembimbing Kakak masing-masing jika berkenan. Pemateri 1 dulu silakan jawab. Oke. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dalam proses melakukan penelitian. Namun jika, emang ya kadang dosen pembimbing itu nggak, biasanya ada yang sulit dihubungin, terus kadang juga gampang dihubungin. Nah, jika memang dosen pembimbing itu sulit untuk ditemui atau sulit dihubungi, kalau emang waktunya, misal kita udah hubungin dosen tersebut pada minggu itu, tapi dalam minggu itu juga kita nggak dapat balasan kan. Nah, menurut saya kalian coba diskusi dulu sama PLP, gimana baiknya, apakah boleh kita langsung ambil step berikutnya, atau emang harus nunggu balasan si dosen tersebut. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ada teman saya yang memang dosennya sulit untuk ditemui atau dihubungi. Jadi sehingga memang dia juga sudah konsultasi sih ke PLP, jadi emang boleh untuk ngambil step selanjutnya atau untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang penting selama kita penelitian itu, kita tetap ngecek dosennya, apakah data hasil penelitian kita baik atau bagus. Pokoknya hasil data yang kita peroleh itu tetap harus kita berikan atau kita kasih ke dosen dan tanya bagaimana Pak tanggapannya terhadap data penelitian saya tersebut gitu.
Terus untuk mendalami referensi-referensi atau mencari mentor di luar dosen itu nggak masalah sih menurut saya. Kalian bisa tanya kakak tingkat yang dosennya juga sama kan. Mungkin aja punya pengalaman yang sama, terus mungkin mereka juga bisa kasih saran untuk kalian gimana cara ngubungin dosennya tersebut biar cepat balas atau gimana. Kemudian juga kendala-kendala yang kalian alami juga bisa tanya ke cutting-nya. Mungkin aja waktu penelitian yang temanya sama bisa ngasih saran buat kalian untuk penelitiannya lebih baik atau gimana. Kemudian sedikit berbagi pengalamannya dengan dosen pembimbing. Oke, pengalaman dengan dosen pembimbing saya, beliau ini sebenarnya mudah dihubungi ya. Kalau untuk ditanya-tanya mengenai skripsi juga kadang slow respon, kadang fast respon. Jadi emang tergantung kesibukan beliau. Kalau emang lagi sibuk banget, kadang sulit untuk dihubungi. Tapi kalau lagi beliau sedang istirahat atau apa, bisa ditemui. Kemudian untuk bimbingannya dulu saya sih hybrid ya, bisa online atau datang ketemu langsung dengan beliau. Kadang saya juga bimbingan lewat WhatsApp atau Google Meet via online gitu. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Mbak Febri atas jawabannya. Lanjut ke pemateri yang kedua. Saya mau menambahkan untuk yang pengalaman bimbingan aja ya, karena dari apa yang disampaikan Saudari Febri tentang kondisi atau penelitian, bagaimana kita harus melakukan langkah selanjutnya ketika tidak direspon oleh dosen pembimbing, sudah cukup jelas disampaikan oleh Mbak Febri. Jadi untuk pengalamannya sendiri, beliau ini kalau dari saya pribadi karena ketika saya tanya ke teman saya yang satu bimbingan, itu ternyata responnya agak berbeda. Jadi memang setelah saya lihat, ternyata beliau ini akan membalas kita, merespon kita sesuai dengan apa yang kita laporkan ke beliau. Jadi kalau misalnya kita sering laporan atau rajin laporan, ya beliau akan dengan semangat membantu kita. Tapi ketika memang kitanya slow respon dengan beliau, tidak memberikan laporan penelitian, beliaunya juga, ya nanti dulu, saya ada yang lain gitu misalnya. Jadi memang kembali lagi ke pribadi kita, apakah kita memang semangat untuk menyelesaikan tugas akhir, itu juga pasti akan berpengaruh bagaimana respon dari dosen pembimbing kita. Karena tapi juga tetap bergantung pada kesibukan dari dosen pembimbing kita masing-masing. Kalau dari dosen pembimbing saya pribadi itu untuk secara bimbingan online melalui WhatsApp itu menurut saya fast respon. Tapi ketika untuk dilakukan jadwal pertemuan secara online maupun offline, itu memang beliau banyak kegiatan, jadi memang agak sulit untuk bimbingan secara tatap muka. Jadi memang secara tatap muka ataupun melalui WhatsApp itu sama-sama bermanfaat bagi kita bimbingannya untuk menyelesaikan tugas akhir gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk materi pertama dan kedua. Untuk penanya apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak Kak Febri Nurul dan Kak Anissa Nurul. Kakak Nurul semua. Baik, ini masih ada pertanyaan Mbak dari Nabila Syafrilawati, Kimia Angkatan 2021. Izin bertanya mungkin kepada kedua pemateri, baik Mbak Febri dan Mbak Anissa, boleh nggak sih Mbak di-share mungkin dulu ketika penelitian itu ditemukan suatu kendala, salah satu permasalahan atau kendala apa ketika kemarin melakukan penelitiannya, terus cara menyelesaikan permasalahannya tersebut itu bagaimana? Terima kasih, mungkin bisa dijawab oleh pemateri kedua terlebih dahulu. Untuk saya pribadi, karena yang tadi saya bilang saya ini ikut penelitian dosen jatuhnya kan, karena sudah ikut sebelumnya, hanya berbeda zat warnanya, dan juga
modifikasinya dari ekstrakurikuler. Untuk kendalanya sendiri mungkin lebih ke teknis ya. Alat di laboratorium itu kalau pas kemarin saya penelitian itu kan masih pandemi dan masih kosong lab-nya. Tapi ketika sudah akhir-akhir itu dipindahkan ke lab biokimia yang cuma bisa pakai alat di biokimia aja, lainnya itu harus ngantri. Jadi mungkin kendalanya kalau untuk saat ini ya bisa dipastikan kendala teknis penggunaan alat-alat listrik ataupun alat-alat lain yang harus bergantian, seperti UV vis. Itu juga kalau misalnya memang banyak peneliti yang menggunakan UV vis, itu akan sangat menjadi kendala karena harus gantian. Yang kedua, kendala untuk penelitiannya sendiri, itu kemarin mungkin karena zat warna itu sifatnya mudah terdegradasi karena cahaya, itu jadi harusnya setelah dari aplikasi adsorpsi itu harus segera di UV vis biar dia nggak berubah karena adanya faktor cahaya. Nah, karena kita masuknya di jadwal 3 hari dalam seminggu, itu juga yang bikin kendala, karena benar-benar harus memaintain waktu kapan mengerjakan langkah kerja A, langkah kerja B yang berkelanjutan, biar jaraknya tidak terlalu jauh dan biar nggak ada misalnya kontaminasi di hari-hari yang kita nggak masuk. Terus kendala selanjutnya, yang sempat tadi saya bilang waktu presentasi adalah ada satu data yang bikin saya ngambek selama 2 minggu nggak mau ngerjain, itu adalah data variasi pH. Itu 2 minggu saya nggak mau ngerjain, ya solusinya apa? Solusinya ya ketemu dengan dosen pembimbing. Tuh. Kalau misalnya belum berani ketemu dosen pembimbing, ya ke teman-teman dulu yang misalnya ininya sama. Gitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Anissa. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Febri. Oke, baik. Dulu kalau kendala yang saya alami itu, saya tuh menggunakan alat. Jadi alat itu pakai listrik, namanya adaptor kan. Nah, alatnya itu buat ngalirin listrik untuk proses elektrokimia. Nah, tapi alat ini ternyata ada kendala, ada yang tiba-tiba tuh alatnya mati, sehingga prosesnya tuh jadi keganggu kan. Jadi nggak sempurna. Kemudian karena saya juga pakai zat warna sama seperti kayak Mbak Nisa, karena zat warna ini ibaratnya sensitif ya, mudah terdegradasi dan segala macam. Dan faktor lingkungan juga mempengaruhi dari sampel saya itu, limbah zat warna tersebut. Terus, jadi kan saya juga menggunakan variasi waktu dan tegangan, di mana harusnya tuh data yang saya miliki tuh harusnya naik terus, tapi malah ada yang turun, kemudian ada yang turun banget, kemudian ada yang naik banget, yang benar-benar nggak stabil. Nah itu benar-benar bikin ngedown gitu sih, kayak jadi males ngerjain kayak Mbak Nisa gitu, kayak gimana ya cara supaya ini tuh lebih baik. Nah emang benar kita harus langsung konsultasi ke dosen. Jadi apapun data yang kita peroleh, mau itu bagus ataupun nggak bagus, tetap harus kita konsultasiin ke dosen. Karena bagaimanapun data yang kita peroleh tuh tetap masih bisa dibahas, walaupun emang benar hasilnya tuh benar-benar buruk banget, tapi dosen pembimbing tuh biasanya punya saran yang bagus. Gimana cara kita ngebahasnya supaya data itu lebih baik. Kemudian kalau saat emang penelitian kita keganggu, ada kendala di saat di laboratorium tersebut, emang mau nggak mau kita harus coba tanya ke teman yang temanya juga sama kayak kita. Kemudian bisa langsung minta bantuan ke PLP, ini tuh gimana, apakah ada alat lain atau yang lebih baik yang dapat kita gunakan, seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Febri dan Mbak Nisa yang telah menjawab pertanyaan dari Nabila. Mungkin Nabila bisa dikonfirmasi apakah sudah menjawab? Alhamdulillah puas. Terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Febri. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Oh, Raisen Yuda, silakan.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Adrian Saputra dari Kimia Angkatan 2021. Izin bertanya ke kakak-kakak pemateri. Kak, kan dalam penelitian, apakah kakak-kakak itu ada kendala di alat yang berada di UIN, Kak? Apakah alatnya itu kurang atau alatnya yang dipakai itu rusak, dan apa solusinya gitu, Kak? Dan pasti waktu penelitian itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu bagaimana sih cara kita agar kita tuh tidak bosen dalam melakukan penelitian untuk biar lebih cepat selesai gitu, Kak? Kan pasti kuliah aja tuh sering bosen gitu kan, Kak? Apalagi ini penelitian yang dilakukan sendirian gitu, Kak. Jadi pastinya sering bosen sendiri kan. Jadi gimana sih solusinya, Kak, biar kita bisa menghadapi rasa bosen itu, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Yuda atas pertanyaannya. Mungkin pemateri yang pertama dapat menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Oke, tadi pertanyaan yang pertama kan dalam penelitian, apakah ada alat-alat yang digunakan di laboratorium UIN itu, apakah ada yang nggak baik ya, atau ada yang rusak, atau gimana? Waktu saya penelitian itu ada sebenarnya instrumennya sih, instrumen UV-Vis itu yang terbatas banget sebenarnya. Di mana kuvetnya cuman ada 2, terus harusnya bisa langsung banyak analisis sampelnya, tapi cuman harus jadinya satu-satu. Kemudian terus kan untuk penggunaan instrumen sendiri itu juga kita harus ngantri ya untuk sama teman-teman peneliti yang lain. Dan instrumen itu cuma ada 1 di UIN. Kemudian alat-alat yang lain itu mungkin peralatan gelas sih, ada yang kondisinya nggak bagus atau mungkin ada angka pengukurannya yang mulai hilang atau mudar gitu sih. Kemudian untuk waktu penelitian yang sangat lama, bagaimana agar tidak bosan? Jadi emang sih waktu penelitian tuh kita pasti ada bosannya ya. Kayak nunggu sampelnya kah, atau nunggu hasil analisisnya. Kemudian supaya nggak bosan tuh, kalau saya sendiri ya, biasanya di lab itu diskusi sama temen di samping meja penelitian saya. Terus diskusi tukar pikiran mengenai tema dia atau tema saya yang mungkin aja juga bisa berkesinambungan kan. Kemudian kita juga nggak harus stuck buat ngerjain terus-terusan. Jadi ada masanya kalian tuh boleh istirahat sebentar, itu tuh nggak masalah. Jadi seenggaknya kalau kalian udah dapet data nih, kalian boleh rehat sebentar tuh menurut saya nggak masalah ya. Soalnya kalau saya sendiri tuh kayak gitu. Karena kalau saya ngerjain terus-terusan tuh akhirnya kayak muak banget buat ngerjain itu, jadi kayak nggak dapet inspirasi atau keinginan buat ngerjain lagi. Jadi menurut saya ada di pribadi kalian masing-masing ya untuk cara menangani hal bosan tersebut, mungkin bisa diskusi sama teman atau main. Kemudian udah sih itu aja. Terima kasih Mbak Febri atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Kalau dari saya pribadi, secara alat itu kendalanya kemarin mungkin memang ngantri itu tadi. Kalau saya pribadi ngantrinya adalah instrumen UV-Vis, karena pada saat itu ada barengan teman juga dan juga kakak tingkat kayaknya yang menggunakan UV-Vis. Jadi memang harus gantian karena 1 kali running itu dibatasi sekitar 15 sampel kalau nggak salah. Jadi memang karena saya pakainya 1 variasi itu ada sekitar 5 sampel adsorpsi, juga 5 sampel standarnya, jadi 10, kemudian ada standar 1 lagi, jadi sekitar pasti di atas 10, kurang dari 15, jadi memang harus gantian dengan teman. Kalau misalnya memang teman kita pakainya juga 10-an, otomatis harus beda hari. Jadi memang itu kendala untuk instrumen UV-Vis. Kalau untuk instrumen lainnya selain alat gelas dan tadi yang sudah disampaikan, itu kemarin tuh saya juga bingung terjadinya tuh ke saya kok.
Jadi kalian tahu hot plate kan yang warna kuning itu 3 kali 3 hot plate yang berbeda saya pakai, baru dicolokin keluar asap. Jadi memang nggak tahu itu 3 hot plate yang berbeda di 3 jarak waktu yang berbeda juga. Ketika dicolokin untuk nyalain itu ada asapnya. Dan ternyata memang ketika saya laporan ke TLP, dan memang apapun yang terjadi di lab, kesalahan apapun, misalnya itu tadi yang meleduk itu tadi berasap, atau alat gelas yang rusak, tetap harus dilaporkan ke PLP. Itu faktornya karena memang hot plate-nya pada saat itu lembab, yang pertama. Yang kedua, karena awal-awal penelitian lagi rame-ramenya pas lagi sepi, jadi karena jarang digunakan, jadi mungkin kaget kayak mesinnya. Jadi tadi berasap hot plate-nya. Kemudian untuk alat lainnya, biasanya alat listrik oven itu yang jadi kendala karena selain ngantri, kadang oven itu kan juga dipakai sama penelitian yang lainnya. Bisa jadi sampel yang mereka masukkan ke oven itu berbau, dan itu baunya bertahan lama, dan kalau misalnya sampel kita sensitif, itu akan terpengaruh sama sisa sampel sebelumnya yang dimasukkan sama peneliti sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi apa ya? Mungkin Yuda bisa mengulangi pertanyaan yang kedua. Jadi yang kedua apa ya? Cara mengatasi bosan, Kak, dalam penelitian. Kalau bosan sendiri, benar tadi, memang kadang kalau misalnya kita udah dapet data, nggak apa-apa istirahat dulu, tapi juga jangan kelamaan, karena nanti kalau kelamaan pasti akan jadi lebih males. Tetap harus dibatasi kapan sampai kapan istirahatnya, dan terus mulai lagi. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Febri dan Mbak Anissa atas jawabannya. Izin konfirmasi Yuda, apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berlanjut, ini ada satu pertanyaan lagi dari Latifah Multi, Angkatan 20. Izin bertanya kepada Mbak Febri, jika parameter terkait pengaruh tegangan listrik tidak diujikan, apakah data yang dihasilkan untuk penelitian Mbak sudah mencukupi? Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya tuh penelitian saya tuh awalnya cuma penggunaan elektrokimia untuk treatment limbah zat warna ya. Jadi elektrokimia ini saya variasiin waktu sama tegangan listriknya aja. Nah kemudian dosen pembimbing saya tuh merasa kalau data itu tuh masih kurang, sehingga saya harus menambahkan metode baru yaitu analisis kolorimetri citra digital warna RGB. Jadi menurut parameter terkait pengaruh tegangan listrik jika tidak ada itu sebenarnya belum cukup ya, maksudnya pengaruh variasi waktu, kemudian pengaruh tegangan listrik, kemudian analisis kolorimetri, itu baru sudah mencukupi. Karena ada dosen yang, misal kita udah punya beberapa variasi nih dalam penelitian kita, dan ada dosen yang merasa itu tuh masih kurang, sehingga ada yang masih nambahin, coba dikaji lagi variasi pH-nya kah, atau variasi konsentrasi dari limbahnya, seperti itu. Bagi penanya, apakah sudah terjawab? Baik, sudah katanya Mbak. Ini mungkin pertanyaan dari saya ya untuk kedua pemateri. Masih berhubungan dengan literatur yang dijadikan sumber utama itu. Saya mau tanya gimana caranya membedakan literatur yang memang bisa dipercaya untuk dijadikan sebagai sumber dengan literatur yang memang tidak terpercaya. Karena kemarin tuh saya dapat informasi kalau tidak semua jurnal itu dapat dipercaya gitu loh Mbak. Itu gimana cara
kita buat dapat jurnal yang memang bisa dipercaya dan dijadikan sebagai sumber utama? Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri kedua terlebih dahulu. Oke, kalau dari saya pribadi, bisa dilihat dari indeks Scopusnya si jurnal itu. Jadi kan jurnal, kalau untuk jurnal internasional itu kan ada beberapa tingkat, mulai dari Q1 sampai Q3 atau 4 ya. Nah, yang paling bisa dipercaya adalah dia kalau jurnalnya Q1, kemudian terus ke 2 dan seterusnya. Itu bisa dijadikan satu patokan apakah dia bisa dipercaya atau enggak. Nah, yang kedua, kalian bisa cek, tanyakan ke dosen. Misalnya, saya kan punya jurnal A, tanya ke dosen, Bu, kalau misalnya Bu atau Pak, saya punya jurnal ini sebagai patokan, apakah mungkin bisa diteruskan atau saya perlu cari jurnal lain untuk dijadikan patokan. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas jawabannya. Mungkin dari Mbak Febri dapat menjawab pertanyaan dari saya. Oke, mungkin sebelumnya kalian bisa juga ya minta literatur, jurnal-jurnal atau buku, minta saran dari dosen pembimbingnya. Biasanya dosen juga ngasih jurnal untuk membantu penelitian kalian, yang temanya juga mungkin aja dosen itu pernah ngelakuin penelitian itu. Kemudian kalau dari aku sendiri sih, biasanya aku baca jurnal nih, terus biasanya aku lihat langsung daftar pustakanya atau citasi jurnalnya, apakah sumber referensinya itu jelas atau emang ada. Nah, biasanya langsung aku pakai. Tapi kalau emang ada ya, biasanya kalau aku baca jurnal ada yang masukin beberapa kalimat pengertian, tapi dia tuh cuman sepotong kayak jadi aneh gitu, nggak jelas. Jadi mendingan nggak usah dipakai kalau emang kalian ragu mengenai kalimatnya itu. Kemudian biasanya aku juga cari jurnalnya itu di link-link yang kalian bisa percaya lah. Misalnya kayak Science Direct, kemudian ada Springer Link, kemudian ada PubChem, dan sama kalau di Google Scholar, biasanya yang jurnal Indonesianya sih agak kurang bisa dipercaya, makanya bisa dilihat dari si citasi sama daftar pustakanya itu, apakah juga pernah disitasi sama orang lain, berapa banyak jurnal tersebut dipakai sama orang lain, itu juga bisa pengaruh. Ya, baik, terima kasih Mbak Febri dan Mbak Nisa atas jawabannya. Mungkin ini jadi pertanyaan pamungkas. Saya mau bertanya mengenai validasi metode Mbak kepada Mbak Febri. Sebenarnya tuh validasi metode itu sendiri ada berapa jenis sih Mbak? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita menggunakan validasi metode untuk penelitian kita? Dan bagaimana cara kita mengetahui kalau validasi metode itu tuh cocok untuk penelitian kita gitu? Oke, kalau aku itu validasi metode. Jadi kalau validasi metode itu kan artinya tuh di mana persyaratan suatu kevalitan suatu metode analisis kimia ya. Jenis-jenisnya tuh ada apa aja? Aku lupa ada beberapa pengertiannya. Jadi kalau ada yang mengacu pada ICH, kemudian ada yang berdasarkan apa sih itu namanya IUPAC, pokoknya lembaga-lembaga organisasi yang melakukan validasi metode. Nah, yang aku ingat itu biasanya di validasi metode itu ada uji linearitas, kemudian sensitivitas, kemudian ada uji batas deteksi, batas kuantitasi, kemudian ada presisi, akurasi, kemudian ada pokoknya masih ada lagi lah beberapa banyak. Nah, kalau kenapa saat apa kita harus melakukan validasi metode? Jadi validasi metode itu perlu dilakukan jika kita menggunakan metode yang ibaratnya masih baru lah ya untuk analisis kimia. Contohnya saya sendiri itu kan analisis zat warna remazol violet. Jadi kalau yang dari saya baca di jurnal-jurnal jurnal atau apapun, saya belum nemuin nih si metode analisis kolorimetri ini buat analisis kok zat warna si remazol. Adanya paling analisis zat warna
indigosol, kemudian ada naftol gitu. Jadi makanya metode kolorimetri ini perlu dilakukan validasi metode. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Ya, sudah cukup, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, atas Ya. jawabannya. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya ini. Kalau gitu, saya izin untuk menyampaikan benang merah atau kesimpulan dari yang tadi Mbak Febri dan Mbak Anissa sampaikan mengenai penelitian tugas akhir. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama menentukan minat penelitian kita sebelum kita melakukan penelitian. Yang kedua, sering-sering baca literatur. Yang ketiga, sering-sering diskusi baik dengan teman, kakak tingkat, maupun dosen pembimbing. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan dosen pembimbing. Karena komunikasi dengan dospem itu sangat mempengaruhi tugas akhir ya, Mbak. Lalu, jangan menunda-nunda dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir, jangan terlalu perfeksionis karena saya ingat sekali waktu itu pernah ada dosen yang ngomong di kelas kalau penelitian yang bagus itu merupakan penelitian yang selesai gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Febri Nurul Absori SSI dan Saudari Anissa Nurul Syakina SSI yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Dan terima kasih kepada Saudari Dede Siska Apriliani selaku moderator yang telah memandu jalannya acara inti. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Saudara Muhammad Zakaria. Pada Saudara Muhammad Zakaria, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk sertifikat yang pertama, saya berikan kepada Kak Febri Nurul Absari, SSI, sebagai pemateri pada kelas penelitian kimia yang kedua ini. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Begitu, Mbak. Ya, saya terima ya. Terima kasih juga. Semangat selalu buat HMPS. Lanjut. Baik, untuk sertifikat yang kedua, kami berikan kepada Kak Anissa Nurul Syakinah SSI sebagai pemateri pada kelas penelitian kimia yang kedua ini. Sama halnya dengan Kak Febri tadi, apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi pada acara ini, Kak. Ya, saya terima sertifikatnya. Terima kasih kembali sudah diundang menjadi pemateri. Semoga kedepannya kalian lancar terus dalam hal segi apapun. Terima kasih. Bisa lanjut. Dan untuk sertifikat yang terakhir, kami berikan kepada moderator pada kali ini, Dede Siska Apriliani sebagai moderator pada kelas penelitian kimia yang kedua ini. Terima kasih Mbak Dede telah menyempatkan waktunya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya, sama halnya dengan kakak-kakak yang tadi. Ya, saya terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Zakaria yang telah menyerahkan sertifikat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Nabila Syakulawati sebagai pembacara mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, moderator, dan juga seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dalam kelas penelitian kimia berdeskripsi 2. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.